Siapa dulu Aki Filipos itu? Natal, Uni. Haro. Nggak Natalan bang? Iyalah. Saya nggak Natalan. Saya nggak mengimani Tuhan diperanakkan. Maaf ya. Bah, ngeri kali. Lah, kalau mengucapkan Natal kan saya percaya Tuhan diperanakkan. Nggak mungkin lah saya percaya itu. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Kesepakatannya dari Romawi ya, kekaisaran Romawi ya Uni ya. Itu memang Berarti faktanya ikut-ikutan begitu. berarti. Berarti Kristen ikut-ikutan. Bukan. Waktu itu kan mereka mau mendengarkan ajaran Yesus Kristus. Yang penting tidak meninggalkan tradisi-tradisi sebelumnya. Gitu. Oh, jadi memang diakui kalau ajaran Natal ini melanjutkan Tapi tradisi gini, pagan Romawi. filosofinya gini Uni. Enggak, gini, Karena itu bro. mereka penyembahan Kalau dewa diskusi matahari. bentar. Gini. Arom sebentar. Kalau diskusi sama saya itu gini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bagaimana kita sama-sama mengumpulkan uang kita yang sedikit demi sedikit itu untuk membantu mereka membayar wifi mereka, sehingga mereka sekarang sibuk mencari nafkahnya lagi. Mungkin 350.000, ada yang mungkin itu sekali makan buat seseorang. Tapi bagi mereka berharga sekali ketika mereka bisa membayar wifi-nya 1 bulan full, mereka bisa bebas untuk berlive streaming, untuk berdakwah. Ya, itu harapan kami, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Saya sebagai salah satu pengurusnya termasuk terharu dan bangga karena sudah 3 bulan. Kalau bisa jangan sampai berhenti, karena sayang sekali kalau program ini berhenti. Mereka tidak bergantung di sini, tetapi setidaknya ini mengapresiasi mereka. Setidaknya membuktikan kecintaan kami, walaupun kami tidak bersama mereka, mereka berdakwah, kami ada bersama mereka dalam pantauan oleh Mr. Jun sebagai pengawas, salah satu pengurus yang memperhatikan para apologet yang istiqomah bil hikmah, kemudian menentukan pantas dan tidak pantasnya itu kembali ke Aki Jun, ya, seperti itu. Mungkin gitu Bang Ching Sing. Ini ada 2 yang saya mau sampaikan. Pertama, insya Allah nomor ini udah ada kemarin saat di saya waktu program ke Tante Mika berangkat ke mana
ke Padang apa ke Aceh itu. Ya. Satu, Padang. kedua Ya ke Padang. sama-sama alumni Batam nih tahun 90-an. Oh, saya Aku tahun 2008 lulus di Batamiah. oh ya. Aku masuk Batam 92 di Batu Ampar dulu. Saya di Tanjung Wah. Piayu, di Kampung Bagan. Ya. Pernah tinggal di Tiban juga. Ya. Ya. Di Batu Ampar sama Batam Center. Masih di Lanjut, Batam, nih. Bang. Ya. Sekarang udah di Masya Allah, Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya, barakallah ya, semoga rezekinya makin melimpah. Karena Amin, apa amin. yang diberikan itu bukan kami yang mungkin membalasnya, tapi Allah janjikan dalam Al-Quran akan kembali 700 kali lipat, insya Allah. Itu Masih bukan pakai janji- yang nomor itu kan ya? ya, masih Masih insya pakai Allah. masih yang nomor itu kan? Masih. Masih ya. Siap nanti Abang saya ping aja, abang DM aja nanti. Kalau memang iya nanti kita ini. jadi di itu aja WhatsApp. Ya. Oke, makasih nih izin turun. Teman-teman, ada sedikit informasi yang saya mau sampaikan. Oke, Bang. Ini Oke, Bang, seperti ya. Ini masalah pribadi aja, nggak ada kaitannya dengan perapologetan. Ini supaya tidak ada yang salah paham aja. Izin mohon maaf, sama sekali tidak mau menyebut nama atau apapun. Teman-teman yang DM ke saya terkait ada satu video yang mengatakan saya dengan Bang Zuma seperti terlibat konflik. Tidak ada ya teman-teman ya. Mungkin kalian melihat satu video yang di situ seolah-olah saya bertengkar dengan Bang Zuma marah sama saya. Itu tidak ada sama sekali ya. Karena saya sampai detik ini masih chat-chatan dengan Bang Zuma. Bang Zuma bukan orang yang seperti itu, saya tahu siapa beliau. Jadi buat teman-teman semua yang melihat satu video dan saya baca komentarnya cukup menyudutkan saya, tidak masalah. Insya Allah itu personal. Kan saya sudah bilang kalau kita dihujat secara personal itu tidak berdampak apa-apa kepada agama kita. Tapi saya hanya mau bilang, hati-hati ketika menonton sebuah video yang thumbnailnya atau clickbaitnya seolah-olah memprovokasi, mengadu domba. Bijaksana dalam menonton, pastikan jangan sampai salah memahami, karena kesalahpahaman itu berakibat fatal. Untuk apa? Ketika membenci tanpa alasan, nanti takutnya kalian terhalang masuk surga karena kalian belum dapat maaf dari orang yang kalian gibahi. Ya, itu saran saya aja. Jadi buat teman-teman yang di MDM, video yang seolah-olah memperlihatkan saya dan Bang Zuma sedang berseteru, wallah itu fitnah. Saya dengan Bang Zuma sampai detik ini hubungan kami masih seperti dulu. Dan kalaupun seandainya ada kemarahan dari Bang Zuma ke saya, pasti beliau akan sampaikan ke saya. Karena saya termasuk orang yang apa? Yang juga patuh kok kalau dimarahin sama abang-abangnya. Tapi nanti kalau nggak ketahuan saya belok lagi gitu, ya. Saya kalau dilihat baru saya patuh, tapi pas dibalik nanti agak ngeyel sedikit lah. Tapi bukan kayak gitu juga ya. Itu ya, buat terima kasih yang sudah kirim-kirim videonya. Percayalah, Bang Zuma dan saya adalah orang yang sudah bertahun-tahun di dunia seperti ini. Kami tahu begitu banyak ujian dan cobaan dalam hal ini. Tidak akan memisahkan hati kami. Saya mensupport Bang Zuma apapun yang terjadi insya Allah. Karena beliau adalah seorang panglima kita yang patut kita hargai dan kita hormati sebagai panglima tertinggi dalam dunia apologetik ini. Saya sebagai adiknya, sebagai saudarinya akan bersikap tegas untuk membela kemuliaan para apologet. Namun kalau teman-teman melihat ada diksi-diksi clickbait yang bernada provokator, bijaklah memilih. Itu saja ya. Saya kembalikan kepada Anda semua. Itu saja. Oke. Baik, saya izin turun Assalamualaikum. Siap, Bang. Siap. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Betul tuh Umi, sesinya saya nonton, nggak apa-apa, biarin aja. Oke, CGR agamanya apa? Halo CGR, berkali-kali naik tapi tidak mau buka mic, terus ngapain ke atas? Bisa. Buka mic Oke, agamanya apa? Karita. Oke, Kristen. Assalamualaikum Kelvin, selamat Raharjo. Apa agamanya Islam? Apa? Karisa. Apa sih ini? Risa. Karisteng katanya agamanya Rifa. Karisteng. Risa. Risa. ChatGPT Halo nih Risa. ngomong. Iya Pak. Apa dia itu? Rifa.
keselek Ya jakun gigau, lu. lagi gigau dia tuh, gigau nih dia. Takutnya aku dijadikannya tidur, bahan ini gigau. juga. Jadi aku tuh bawa mimpi dia gitu. Riva, Riva, Di bahan fantasi. dijadiin bahan fantasi kurang ajar. Dijadiin bahan fantasi gue. Jod banget nih. Halo Vin, Kelvin, Masya Allah, Teh Juju, nanti aku simpan nomor handphonenya loh. Kita udah punya guru bahasa Inggris guys. Kelvin, selamat. Siapa dulu selamat ini dong? Bang Kores ya? Mm-mm. Siap Teh Juju. Cornelius. Cornelis. Mungkin lagi pasang soundcard Abang Kores itu. Buat teman-teman Kristen yang mau bertanya ya, mau tolong ketik 1 biar gampang kita naikkan ya. Yang oten, khusus oten, yang mau naik diskusi atau bertanya, silakan ketik 1. Karena dari 1 itulah kita tahu bahwa Tuhan itu 1, ya, bukan dari angka 3. Ya, ini tahu jumlah Tuhan angkanya 3. Kan lucu. Gak apa-apa lah kalau ada yang pengen Tuhannya 3. Kok kamu yang repot? Ini ada oten. Ada oten. Ibu Sun. Oke, saya turunkan. Ini si Bu aja kencing ontak. Kau kencing Tuhan. Kencing ontak. Kencing Tuhan kau. Itu kencing Tuhan itu termasuk dari Tuhan nggak tuh? Kencing Tuhan adalah Tuhan. Ayang koma. Ayang. Aku mau bertanya nih. Boleh nih. Bentar ya. Islam apa Kristen, Ayang? Aku mau bertanya, apakah Islam apa Trinitas itu? Apakah Islam apa Trinitas itu Kristen, Bang? apa? Abang Islam apa Kristen? Buka mic-nya, Abang Islam apa Kristen? Buka mic-nya, Bang. Bang Ayang, Abang Islam apa Kristen? Ya udahlah, diturunkan. Ya buat teman-teman Kristen ketik 1 ya. Gubuk. Bang Gubuk. Apik. Oke, itu keturunkannya ada Riko minta naik, itu Riko Kristen itu. Dalam gubuk remaja tidak turunkan saja. Iya. Mungkin kepencet ini. Riko. Ayo dong Oten, come to Papa. Riko tadi minta naik, dinaikkan diam. Bang Ardi. Macam di rumah sakit aku nunggu pasien ya. Ardi, orangnya nggak ada. Macam resepsionis rumah sakit. Pasien Bang Adi. selanjutnya. Adik. Pasien selanjutnya. Mak. Bunyi klakson. Sudah itu parah itu koma udah. Kita panggil keluarganya aja tadi. Res.
Res. Res. Res. Ya Allah. Macam pembagian sembako aku di sini lagi. Kak Nur, Nur Dalia. Nur. Nur. Pasien selanjutnya. Ya, buat teman-teman Kristen tolong dong kalau mau naik ketik 1 ya teman-teman ya, biar kita jambak dari sini ya, karena ini banyak kali nih, ada 20 juta yang minta naik ini. Apit. Apit. Sekali lagi saya himbau buat teman-teman ya yang melihat ada diksi-diksi di YouTube seolah-olah saya dengan Bang Zuma itu dimarahin Bang Zuma segala macam, itu fitnah teman-teman ya. Itu fitnah. Tidak perlu saya komentari banyak hal, tapi yang jelas itu tidak ada begitu ya. Insya Allah saya dan Bang Zuma baik-baik saja hubungannya ya, Insya Allah. Padro. Semoga siapapun yang mencoba untuk membuat provokatif seperti itu, Allah yang akan mengurusnya ya. Saya enggak biarin aja udah. Udah lah, ngapain diurus ini? Enggak, karena ini ada YouTube yang ditulis seolah-olah aku dimarahin Bang Zuma, terus seolah-olah aku dituduh kayak Oten, dan YouTube orang Islam sendiri gitu. Dan banyak di situ komentar-komentar salah paham. Bang Zuma marah Uni Rifa seperti Oten. Ini aku kirim aja sama kamu nih ya. Waduh, kalau biar aku cari sini. Sama-sama sudah tasyabuh ya, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita perlu nih, mengapa Uni Rifa begitu ngeyel ketuluran virus Oten, tanda tanya gitu. Ini diksinya sangat sih, aku tidak terima sih, tapi sama Allah aja udah, biar Allah aja yang ngurus. Aku mau manja-manjaan aja sama Allah. Ya, selamat malam buat nonton-nonton yang mau naik. Sebelum jam 12 menyambut ulang tahun Tuhan kalian, ya, silakan naik bertanya apakah benar yang ulang tahun ini adalah Tuhan kalian tepat tanggal 25 Desember. Silakan buat teman-teman OTN yang silakan mau naik, silakan minta permintaan, ketik 1 kalau ingin dijambak. Ya. Kalau tidak sanggup lambaikan tangannya ke kamera, bilang Tante Mika, maka tim kami akan menjemput ke sana. Bukan gitu. Passwordnya adalah Unirivasi paling mahasiswi, gitu. Paling mahasiswi. Ya. Unirivasi paling mahasiswi. Itu passwordnya ya. Si Filipus si paling mahasiswa. Filipus nggak kapok kuliah. Baru aja bulan lalu aku puyengnya selesai, baru wisuda udah daftar lagi. Masya Allah, luar biasa lo keinginannya belajar, lo keren banget. Mudah-mudahan nanti Mesia support, mudah-mudahan kita lihat keuangan kita. Jadi aku sampai ada OTN yang marahi aku, tapi keluarga aku juga dia pendeta. Kamu tuh kamu udah dari sekolah ini, katanya dari sekolah Alkitab terus masuk pesantren, sekarang sampai aku nikahnya terlambat 30 tahun lebih kan baru aku nikah. Kamu sampai hampir lupa nikah katanya. Soalnya kalau keluargaku laki-laki yang 30 tahun belum nikah itu aib gitu, kayak jarang banget, karena 20 tahunan udah pasti nikah gitu. 25 aja udah malu mereka belum nikah. Nah aku di 30 masih aja di pondok pesantren segala macam. Sekarang udah selesai wisuda kemarin sarjana, sekarang masuk lagi, ulang lagi, tapi masih tetap S1. Dibilang begini sama pendeta itu, sama saudara saya, kamu tuh gak kapok-kapok kuliah. Ya udah, gak kapok-kapok kuliah mending, berarti aku gak merasa pintar di sini, aku mau belajar terus. Keren Insya Allah. Berarti aku mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan ilmunya Aki Filipus menjadi bermanfaat ya. Amin.
harta yang tidak akan diperebutkan menjadi warisan membuat orang banyak mati itu salah satunya ilmu ya. Gimana bahasanya? Warisan yang tidak akan diperebutkan, warisan itu ilmu gitu ya. Dan itu juga harta yang akan dibawa, akan mengalir terus ketika kita sudah wafat teman-teman, menjadi pahala jariah. Halo Ari Pinarvan. Iya bang. Halo. Iya bang, betul. Aku ngajar di madrasah, sanawiyah sama SMK. Halo. Aduh, turun dulu deng ya. Udah naik tapi di haloin nggak halo. Nggak balas halo nih. Ayo dong. Gaya kali kau. Tommy, kau sakit hati, penyakit hati. Ulang tahun Tuhanmu ntar lagi loh kok. Kamu kayak gimana? Aku nggak ada masalah sama kamu, Tommy. Kok gaya kali kau bilang aku. Yang gaya itu nangkring terus di tiang jemuran, nggak pakai baju, itu gaya itu. Gaya, gaya. Tidak adakah? Tidak ada nih, pasien selanjutnya nih. Udah gak ada nih, Tens. Ada Uni Gembala nih. Aduh, jarang loh. Gembala ini gembala tanpa perpuluhan. Kapan lagi kalian dengarkan katekisasi tanpa perpuluhan, tanpa kolektor nih? Paling kolektornya cuman gift itu. Topi apa, lope. Allahu Akbar. Silakan disapa dulu. Jatuh HP. Silakan sapa dulu Aki Filipus itu. Natal Uni. Halo. Enggak Natalan, Bang. Iyalah. Saya enggak Natalan. Saya enggak mengimani Tuhan diperanakkan. Maaf ya. Bah, ngeri kali. Lah. Kalau mengucapkan Natal kan saya percaya Tuhan diperanakkan. Enggak mungkin lah saya percaya itu. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau saya mengatakan selamat Natal dan saya terima orang mengucapkan selamat Natal, artinya saya win-win solution dengan pernyataan Tuhan diperanakkan. Itu konsekuensinya akidah. Toleransi nggak harus minum kopi, tidak mesti harus mengimani apa yang Anda imani. Toleransi itu membiarkan. Jadi kalau kita pelajari arti kata toleransi itu dari kata tolerir. Tolerir itu artinya membiarkan. Gitu. Kalau kita betul-betul jujur ya dan kita sesuai dengan etimologi itu, tolerir itu artinya membiarkan. Toleransi itu Bang Arom, ibarat saya dan Anda sama-sama di kafe, Anda minum kopi, aku minum teh. Ya sebagai rasa toleran, aku biarkan kamu minum kopi, kamu biarkan aku minum teh. Bukan karena dasar toleransi kita campur kopi sama teh minum bersama. Oh, itu namanya. Contohnya bukan toleransi. Oh gitu. Sehat ya semua, Tante Mika, Uni Rifa. Di mana Uni? Lah masih di luar Uni? Enggak, di dalam. Dari tadi di dalam. Dari tadi saya di dalam loh. Yang di luar tuh Mamilo tuh. Ya silakan Arom, ada yang mau ditanyakan? Ya, main-main aja. Oh main-main aja, yaudah standby dulu ya. Standby aja teman-teman. Yang lain mungkin naikin, dia standby dulu aja. Apa arti oten? Oknum Kristen kalau saya mah. Si bue-bue segala setuju. apa arti oten? Setuju. Oknum Kristen. Setuju. Nek nggak ucapin Natal juga nggak ngaruh. Ya udah, kalau nggak berpengaruh kenapa kok komen? Berarti itu berpengaruh. Aku nggak ngucapin Natal sama kau. Buktinya kok komentar.
Kalau nggak mempengaruhi kau, ngapain kau komen? Berarti kau tertrigger kalau aku nggak ngucapin Natal. Hei, aku ucapin nggak ada juga urusannya sama kau. Nah sih. Oke, saya baca komentar ya. Piyu Nugraha, munafik kau sendiri menolak hari mu'alaf sedunia. Oh, baru tahu ya, sekarang jatuh menjadi seorang munafik kalau kita nggak ikut hari mu'alaf ya. Makasih ya Bang Piyu Nugraha ya. Nggak masalah sih Bang, dikatai munafik sama orang munafik sih nggak masalah Bang. Kalau saya mah asik orangnya Bang. Dikatai munafik sama orang munafik mah asik ya. Asikin aja Uni. Saya mah asik orangnya ya. Betul, saya Kalau juga asik cuman kok. Anda yang bilang saya munafik, jangan Anda bilang saya manis, cantik, baik, pinter, mahasiswi. Saya juga terima kok, nggak masalah. Uni ini bukan cantik dia, tapi enak dilihat aja. Iya manis itu. Kok manis sendiri ini ngomong? Ya, emang manis, absolut manis. Itu aksiomanya itu, nggak terbantahkan. Ini. Iya gitu ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang mengatakan bahwa kalau nggak ikut hari mu'alaf munafik. Baru tahu saya ya, fatwa ulamanya mungkin kita tunggu ya, MUI bilang begitu ya. Azek. Silakan Jenal yang mau minta naik dibaptis itu. silakan. Uni. Jenal Siapa minta ini? dibaptis itu. Nggak tahu Jenal siapa Jenal. Itu yang tapping itu. Minta ampau dia besok. Biarin aja. Derwa. 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 Oke, Derwa turun ya. Buat teman-teman yang DM di TikTok, DM ke WhatsApp, yang khawatir dengan saya, nggak usah ya. Terima kasih atas kekhawatirannya. Itu adalah bentuk cinta kalian kepada saya. Tapi percayalah, berlian dimanapun berada pasti bersinar. Saya nggak ngaku berlian ya. Saya cuma ngasih alegori aja. Saya ini kalau diibaratkan batu giok lah sedikit dia ya giok. Berlian nggak patut Aku saya batu ya. akik ini. Batu akik kita ini batu akik lah. Jadi kalau berlian itu teman-teman, supaya membuat dia berkilau, itu ditempa dengan pukulan sama seperti emas. Begitu juga ketika berlian itu tuh didapatnya tuh di dalam tempat yang terprosok jauh dalam gitu. Jadi kalau seandainya saya sedang ditempa atas diksi-diksi dari orang lain yang tidak mengenal saya dengan ketidaktahuannya, saya tidak peduli. Asalkan jangan yang mengata-ngatai saya, memfitnah saya itu adalah papa saya, calon suami, abang saya, ulama-ulama saya, guru-guru saya, dan teman-teman para mesia. Selebihnya itu tidak peduli ya. Kenapa? Ya kadang kan orang itu perlu nama saya untuk menaikkan view-nya ya. Maka mereka mungkin menggunakan nama saya, tidak apa-apa lah. Semoga bermanfaat lah. Kalau ada orang bisa hidup dan makan karena menjelek-jelekkan kita, ya semoga dia kenyang dengan hal itu. Gak apa-apa. Alhamdulillah. Saya bersyukur atas hal itu. Ya. Ya silakan teman-teman yang mau merayakan hari mu'alaf, selamat ya, selamat menjalankan hari mu'alaf. Yang tidak merayakan, selamat tidak merayakan ya. Uni Rifa gimana? Tergantung suasana guys. Ya siang mungkin ngerayain, malam nggak ngerayain gitu ya. Tergantung mana yang lebih mau bayar, mana yang membayar banyak aja. Kalau lebih banyak dapat angpaunya dari yang ngerayain ya ikut. Kalau lebih banyak dapat yang ngerayain, saya nggak ikut juga. Saya mau aman aja hidup, dulu. ngapain susah-susah. Ngucapin dulu Ya. Dulu lah kalau begitu lah. Ngapain? Kan belum Nggak. tahu mana yang Selamat raya. Hari Janda Internasional ya teman-teman. Selamat Hari Janda Sedunia ya. Saya orangnya asik aja teman-teman ya. Saya orangnya asik-asik aja ya. Mana yang paling banyak angpaunya saya ke sana. Oh di sini banyak angpaunya lagi ngerayain rumah live, ikut. Makan-makan ikut. Oh di sini lagi nggak ngerayain tapi banyak angpaunya, ikut juga. Saya mau orangnya fleksibel ya, dimana menguntungkan aja ya. Apalagi keuntungan itu tidak merugikan orang lain gitu. Ngapain kita susah kalau bisa enak hidup ini ya kan?
Ngapain susah-susah coba? Kok pelin-pelan? Nggak apa-apa demi kenikmatan. Pelin-pelannya yang nggak boleh itu pelin-pelannya gini teman-teman. Hari ini. Apa? Saya mau ajak diskusi Uni aja lah, Uni Rifa ya. Ya udahlah, silakan angkat tema. Apa Uni yang mau Rifa, diangkat? Uni Rifa kan pendidikan S1 lah ya. Baru wisuda kemarin aja saya lihat historinya itu. Ya, sebutkan nama saya. Uni Rifa si paling mahasiswi, cepat. Passwordnya. Uni Rifa yang merayakan Hari Janda. Enggak gitu. Uni Rifa si paling mahasiswi, itu password. Buruan, sebutkan. Uni Rifa si paling mahasiswi. Mantap, itu gelar. Mulai detik ini tolong dipanggil saya Uni Rifa si mahasiswi ya. Ya, terima awas kasih. kacamatanya copot itu. Ya silakan, Kalau Arom, silakan mahasiswa bertanya, boleh diskusi nggak? aja. Hah? Nggak boleh, cuman mahasiswi aja yang boleh. Mahasiswa nggak boleh. Nih, Nggak boleh, cuman. coba kan ada 4 mazhab tuh Uni ya. Apa coba mazhabnya? Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Itu ya. Terus? Kenapa di Indonesia pakai Syafi'i? Kenapa nggak Ya Maliki? karena itu yang tersebar di sini. Ada Maliki juga. Dan lagi pula enggak Maliki semuanya. Iya, adalah. Ada. Yang belajar mazhab tadi yang naik ke atas malah dia pakai mazhab Hanafi. Hambali. Ada 4 madhab semua. Ya, cuman yang paling banyak Syafi'i. Kenapa nggak diratakan aja satu mazhab gitu? Ya nggak ada masalah, mau diratakan nggak masalah, nggak diratakan nggak masalah. Kalau kenapa ya penyebarannya gitu? Kan orang ini belajar kepada gurunya, jadi gurunya itu mengikuti guru yang lain gitu loh. Nah, guru yang paling banyak disebarkan, yang menyebar adalah mengikut Imam Syafi'i. Diskusi tentang ini aja, ajaran aja. Tentang Kenapa? ajaran, tentang pemahaman agama gitu. Nggak apa-apa, itu lebih substansi. Boleh. Silakan. Silakan. Dimulai. Ya udah, kita bahas tentang ini aja. Hari Natal ini sebenarnya tuh hari lahirnya siapa gitu. Mungkin Arom bisa jelasin kenapa orang Kristen merayakannya, apa alasan mendasarnya? Alasan mendasarnya sih karena waktu itu memang yang kesepakatannya dari Romawi ya, kekaisaran Romawi ya Uni ya. Itu memang Berarti faktanya ikut-ikutan begitu. berarti. Berarti Kristen ikut-ikutan. Bukan. Waktu itu kan mereka mau mendengarkan ajaran Yesus Kristus, yang penting tidak meninggalkan tradisi-tradisi sebelumnya. Gitu. Oh, jadi memang diakui kalau ajaran Natal ini melanjutkan Tapi tradisi gini, pagan Romawi. filosofinya gini Uni. Enggak, gini, Karena itu bro. mereka penyembahan Kalau dewa diskusi matahari. Bentar. Gini. Arom sebentar, kalau diskusi sama saya itu gini loh. Kita tuh kan diskusi. Jangan pernah memaksakan kepada orang yang tidak bertanya jawaban yang dia tidak tanya. Maksudnya gini. Loh, tapi kan ada Saya tidak filosofinya. tanya saya nanya nggak filosofinya itu. Gini bro, Yaudah. kita kalau diskusi itu bukan memaksakan apa ke orang lain, tapi orang butuh apa yang ingin ditanya. Saya tanya tentang apa Yaudah, coba? ya, Hari yaudah. kelahiran siapa? Kalau saya tanya filosofinya apa, baru dijelasin. Nah, kalau seandainya Oke. kamu menjelaskan saya tidak terima, itu kan namanya pemaksaan. Nah, Betul. oke. Berarti tidak ada kaitannya dengan Yesus tanggal 25 Desember ini. Untuk kelahirannya tidak ada. Bukan, apapun ada kaitannya enggak dengan Yesus tanggal 25 Desember ini? Entah, aku nggak bilang kelahiran. Pokoknya Ada. ada nggak kaitannya dengan Yesus? Apa kaitannya dengan Yesus? Ada, karena itu Apa memperingati karena memang kesepakatannya untuk memperingati matahari, yaitu dari Yunani, di mana Yesus pun adalah terang dunia. Jadi itu maknanya. Jadi matahari itu terang, ya dialah terang dunia itu, gitu. Oh, berarti Kristen ini mengambil hari raya pagan Romawi lalu menggantinya Bukan, dan bukan mengambil, bukan. mensepakatinya. Bukan mengambil. Bukan
bukan Loh, ngambil. diksinya Tapi gimana nih? Tadi kamu bilang hasil konsilinya gini. Hasil konsilinya gini. Pada waktu itu Kekaisaran Romawi tidak mau tunduk atau patuh kepada perintah dari Yesus Kristus yang dibawa oleh Paulus. Terus? Kemudian untuk dia tunduk, dia mengikuti persetujuan itu untuk tunduk dan patuh oleh taat Oh, perintahnya. sinkretisme mencampur Asalkan- aduk ajaran. Kurang lebih begitu nih. Oh ya udahlah. Udah ya teman-teman tahu kan? Aron mengakui bahwa ajaran Natal itu hasil sinkretisme dengan ajaran pagan. Thank you. Udah itu aja. Aku ada yang kutanya. Tante Mika. Aku ada yang kutanya. Tante Mika lanjut ya. Ada yang kutanya ke Bang Arum. Ini serius ya. Jadi kenapa dikatakan kalau seandainya itu mengatakan bahwa tentang matahari. Nah, kenapa itu dikatakan Natal gitu loh, Bang? Natal itu kan diambil dari Latinnya natalis. Natalis itu kan Betul. kelahiran. Betul, makanya di Alkitab nggak akan pernah ketemu bahasa atau kalimat Natal karena itu bahasa Latin, oke? Nah, Natal sendiri itu kan hari pemujaan, hari dimana bersukacita atas dewa matahari bagi paganisme. Oke, tapi kalau kita ya bukan pagan lah, kita hanya agar waktu itu kan agar Kekaisaran Romawi ikut tunduk atas perintah Yesus Kristus. Tunggu, Kristen nggak pagan? Ya gitu. Kristen nggak pagan? lah, nggak pagan lah. Pagan itu penyembah kepada makhluk. Pagan itu mengikuti kita ajaran gini, loh. bentar. Pagan itu ajaran yang ada tumbalnya. Itu identik dengan pagan loh. Jadi kalau kita rujuk kepada ajaran pagan, pertama ajaran pagan itu Tuhannya berbentuk seperti Zeus, dewa, kemudian Osiris, Demetra itu pagan. Nah, kemudian ciri-ciri pagan satu lagi adalah adanya penumbalan manusia, adanya patung-patungan atau penggambaran Tuhan. Pagan banget loh. Masa aku nggak pagan? Enggak. Beda-beda. Yaudah, definisi pagan dalam yang kamu pahami apa? Definisi pagan yang aku pahami ya, di mana mereka menyembah sesembahan yang berupa patung atau berhala, itu pagan. Oke, ini ya. Kita beda dong, kita nggak begitu. Yesus itu kan berbentuk dia termasuk berhala itu. Siapa Bukan yang tahu Tuhan yang transenden. wujudnya? Enggak, gini. Yang tahu wujud siapa? Yesus. Ya, memang nggak ada yang tahu wujud Yesus, tapi kan diimajinasikan kemudian itu kan pagan itu. Loh, imajinasi itu kan hasil karya dari orang-orang, ya kan? Bukan yang itu yang kita sembah, bukan itu, bukan bentuk rupanya yang kita sembah, tapi keilahian dalam tubuh kemuliaannya yang kita sembah. Apanya yang ilahi? Aku apanya yang ilahi? Ya apanya yang ilahi? Tubuhnya itu ilahi nggak? Ya Tubuh pagan lah itu. kemuliaannya, tubuh kemuliaannya beda dengan keilahiannya, karena kan dia dwinatur. Ya apanya yang ilahi? Keilahian di dalam dirinya. Ya apanya? Ginjalnya dalam dirinya, jantung dalam dirinya, nya dalam dirinya juga, apanya? Jadi roh Allah yang ada di dalam dirinya, yaitu firman yang menjadi manusia. Ini gimana nih diksinya nih? Roh di dalam Tuhan itu adalah ilahi, tapi firman jadi manusia. Manusia itu nggak ada yang disebut dengan roh. Yang namanya manusia itu adalah makhluk ditumbuhi bulu. Gimana Kan juga? dia gini, kan dia mengambil Yang jelas rupa. lah. Dia mengambil Nah, rupa seorang hamba. Firman Sesuai Allah yang menjadi daging. Filipi 2. Konsisten lah Aaron. Masa kayak gini sama kayak oten lainnya? Pertama, firman Allah yang menjadi daging. Daging yang menjelmaan firman itu Tuhan nggak? Firman yang menjadi daging. Daging itu Kalau- otomatis Kalau firman nggak? dagingnya,
dagingnya itu ya bukan Tuhan. Ya sudah, kalau begitu tidak ada lagi firman, karena yang dikatakan firman itu sudah jadi daging, berarti nggak ada lagi firman, maka Yesus bukan firman. Apa urusannya dengan roh? Yang bener lah, yang mana ini? Saya tanya, ilahinya Yesus itu apa? Tunggu, ilahi Yesus yang mana? Kamu bilang roh. Dalam kitab kamu, firman itu adalah Allah dan firman itu jadi daging. Daging itu bukan ilahi. Betul. Nah berarti Gini, firman gini, itu gini sudah ya. tidak. Loh kok gini sih? Kita pakai retorika yang jelas lah kalau bicara nih. Ulang ya. Ya ini Yohanes sebentar, 1:14. saya jelasin dulu lah. Uni mah kayak gitunya. Saya jelasinnya nggak Bukan, boleh. nggak usah bertele-tele. Bukan, saya minta penjelasan itu yang saya minta. Contoh, ketika kamu mengutip Yohanes 1:1 sampai 1:14, itu jelas pada mulanya Allah. Allah bersama firman. Itu adalah Allah. Nah, si firman ini menurut kalian itu jadi daging. Waktu dia jadi daging, dia tetap firman nggak? Tidak. Kenapa? Karena menurut kalian daging itu bukan lagi Allah. Artinya dia bukan firman. Maka daging yang mati di tiang salib itu bukan firman, bukan Allah, bukan Tuhan, tapi daging manusia. Maka secara tidak langsung kalian ditebus sama daging manusia. Pagan sekali tuh. Kok gitu? Loh, suku Inka paganisme mengorbankan anak manusia. Suku Aztek rata-rata dewa Molok paganisme mengorbankan anak manusia. Itu ciri-cirinya. Salah satu ciri-ciri pagan adalah mengorbankan anak manusia. Nah, pada mulanya firman bersama Allah. Firman itu jadi daging. Ternyata daging itu yang adalah jelmaan firman, bukan lagi Tuhan. Ketika daging ini mati di tiang salib, maka kalian itu ditebus bukan sama Tuhan, tapi ditebus sama daging manusia. Ya udah, pagan banget itu. Kok gitu? Loh, ya udah sekarang bantah saya tanya. Yesus yang mati di tiang salib itu Tuhan atau bukan? Tubuh kemanusiaannya ya enggak lah, bukan. Ya sudah, berarti yang mati itu manusia atau Tuhan? Yang mati itu kemanusiaannya. Ya udah, berarti kamu ditebus Tuhan atau ditebus manusia? Oke, dia mati kan atas perintah dari Bapak, atas kehendak Bapak. Kenapa tidak menjawab pertanyaan itu? Saya nggak tanya siapa yang menginginkan dia mati. Yang saya tanya itu kamu ditebus orang atau ditebus Tuhan? Kenapa nggak konsisten? Melalui Bapak lah adanya. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya adalah karena dia yang memang mati di tiang diutus untuk salib itu penebusan dosa. orang atau Tuhan? Utusan Bapak, Yang- manusia. Tuhan atau manusia? Nah, berarti kamu ditebus Tuhan atau ditebus manusia? Manusia. Ya sudah, Manusia. pagan banget kan? Ya sudah, kamu coba baca tumbal. Tumbal itu artinya adalah mengorbankan manusia atau mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan kebaikan. Paganisme banget itu. Sama persis. Pengorbanan dewa-dewa. Dewa Osiris mati dulu, kemudian bangkit. Itu sudah ada di agama-agama pagan. Salah satu ciri-ciri agama pagan atau agama-agama yang itu salah satunya pengorbanan terhadap manusia, dan itu ternyata ada di Kristen. Begitu ya. Jadi pada akhirnya kalian sebenarnya ditebus sama manusia, bukan ditebus Tuhan. Sama persis seperti suku Inka dan Aztek yang ditebus oleh manusia, bukan Tuhan. Nih ya, istilah pagan itu berasal dari kata Latin akhir paganus, dimunculkan kembali selama era Renaissance, abad-abad ke-19 ke atas. Kata itu sendiri berasal dari kata Latin klasik pagus yang awalnya berarti wilayah yang dibatasi oleh penanda-penanda. Paganus pada saat itu juga berarti dari atau berkaitan dengan daerah pedesaan. Allahu Akbar. Aduh. Sorry. Tapa. Ini tuh gerak apa, dia senggol nih. Tak masalah. Mungkin saya cabut dulu ini deh nih. Charging. Repot batin. Ya, lanjut ya.
Kemudian Paganus pada saat itu juga berarti dari atau berkaitan dengan daerah pedesaan, penghuni negeri, penduduk desa dengan perluasan rustik tidak terpelajar, yakil, bamkin dalam jagoan militer Romawi, non kombatan, penduduk sipil. Nah, itu sebenarnya asal muasal pagan itu diambillah oleh orang-orang Kristen, menyebutkan agama yang menyembah kepada. Sebentar, saya bacakan dulu. Ya, saya ada literasinya tuh dari p2kstekom.ac.id ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa kata tersebut berhubungan dengan pangere, mengencangkan, memperbaiki atau membubuhkan, dan bagaimanapun berasal dari imbuhan Proto-Indo-Eropa, pak memperbaiki dalam pengertian yang sama. Adopsi kata paganus oleh kalangan Kristen Latin sebagai istilah peyoratif yang mencakup keseluruhan terhadap kaum politeis, merepresentasikan kemenangan luar biasa yang berlangsung lama tak terduga di dalam suatu kelompok religius dari sebuah kata slang Latin yang awalnya tidak memiliki makna religius. Evolusi hanya terjadi di bagian barat Latin dan dalam kaitannya dengan gereja Latin. Sering diasumsikannya paganus sebagai sebuah istilah keagamaan oleh penulis-penulis abad pertengahan merupakan salah satu hasil dari pola konversi selama kristenisasi Eropa. Tempat masyarakat di kota-kota lebih mudah diyakinkan untuk berpindah keyakinan daripada mereka. Ini pada dasarnya ini merujuk kepada orang yang Tuhannya banyak, politeis. Dan ciri-ciri agama-agama seperti ini yaitu penumbalan manusia. Ya beda sih kalau. Selamat Hari Pagan ya Bang Arom. Enggak, kalau saya memahami pagan itu ya Tuhannya bisa dibentuk, itu aja. Ya Tuhan kalian kan berbentuk. Yesus berbentuk nggak? Enggak, bukan. Wah. Tapi nggak bisa dibentuk untuk disembah gitu loh. Pagan Loh, itu kan bisa dibentuk untuk disembah. Kalau tidak bisa dibentuk, Ratu Entok nggak masuk penjara. Ratu Entok masuk penjara gara-gara dituduh menghina Tuhannya Kristen. Itu bentukan, itu bentuk gambar. Kalau Iya, betul itu bukan makanya. Tuhan kalian, maka Ratu Entok nggak akan masuk penjara. Iya makanya dia kan itu secara namanya hukum, ini. Bukan secara gini loh, hukum. Uni sebentar Uni, sebentar. Kenapa dia disebut menghina? Karena dia nggak tahu tapi membentuk gambar yang dia narasikan itu Tuhan dari Itu bukan kekristenan. Itu salah. Itu dia tidak pernah mengatakan itu Tuhannya Kristen. Dia mengatakan cukur. Dia tampilkan sebuah foto. Justru kalian mengatakan bahwa itu Tuhan kalian. Kalau memang itu bukan Tuhan kalian, nggak mungkin dia dikatakan penista agama. Ngapain dia masuk penjara? Orang yang dia kutuk bukan Tuhan, yang disuruh cukur bukan Tuhan kok. Makanya Ya, yang ketika Anda laporin, mengatakan Tuhan tidak terbentuk, tanya yang secara melaporkan hukum aja. gini loh, bukan masih yang melaporkan, hukum di Indonesia ini menyepakati pada akhirnya bahwa Ratu Entok menghujat Tuhannya Kristen. Maka secara tidak langsung Anda sendiri aja yang ngaku Tuhan Anda nggak bisa dibentuk. Secara tidak langsung mayoritas Kristen mengakui bahwa Tuhannya bisa dibentuk, dibentuk jadi patung, dibentuk jadi foto. Ya itu orang-orang bodoh itu kalau kayak gitu. Iya udah, katakanlah, coba terangkan lagi. Yang punya patung Yesus dan punya gambar dan foto Yesus orang bodoh, coba bilang begitu. Ya iya dong, karena Yesus itu nggak pernah ada yang melihat gimana lukisan itu bisa dibenarkan bahwa itu dia. Kan itu hanya karya imajinasi. seni. Emang imajinasi. Jadi Bang Arom, jadi yang ditengok oleh murid-murid Yesus itu bentuk siapa? Bentuk Yesus, cuman kan nggak bisa dilukiskan dan nggak bisa dibuat patung. Namanya Ya udah, pagan berarti itu kan berbentuk. berbentuk. Gini loh, namanya pagan itu berbentuk dan Enggak, disembah. Bang Arom, Gitu Bang Arom tadi bilang Yesus itu tidak berbentuk. Aku tanya, murid Yesus itu melihat siapa? Melihat bentuk siapa? Bentuk Yesus. Nah ini gimana Ini ini? loh, Tadi Yesus tidak Tante berbentuk, Mika, tapi yes. Tante Mika, itu kan yang kalau persepsi saya, ini kan pandangan saya, pagan itu adalah sesembahan yang dibentuk oleh manusia untuk disembah. Itu namanya pagan. Nah kita kan nggak dibentuk oleh manusia. Oke, tubuh Yesus, tangannya, kakinya terbentuknya di mana? Yang bentuk siapa? Enggak, terbentuknya di mana? Yang bentuk siapa? Ya enggak, Semua terbentuknya ini di mana? Terbentuknya ya Terbentuk. oleh Bapak. Enggak, Bapak terbentuk. yang menciptakan. Gini, oke, aku jelaskan. Ketika kita di dalam kita ini pertama adalah segumpalan daging. Terbentuknya kita itu di dalam perut. Ya kan? Yesus terbentuk juga di dalam perut.
Betul. Nah, perut ini kan manusia. Jadi ada ikut andil manusia membentuk Yesus. Oh, enggak. Dari mana ceritanya kandungan Lah, itu dibentuk oleh manusia? Saya belum- kalau nggak belum di ketemu kandungan sejarahnya itu. Kalau Saya nggak di belum kandungan ketemu Maria bisa nggak sejarah. Yesus terbentuk? Gini loh. Kalau tidak di kandungan Yesus bisa nggak dibentuk? Gini, di mana datanya bahwa manusia itu dibentuk oleh manusia itu di mana datanya? Tunggu dulu, bentar dulu. Parameter Arom ini bahwa pagan itu adalah Tuhan yang bisa dibentuk. Setahu saya, kalian semua Kristen rata-rata itu membentuk Yesus, gambar dan patung. Itu. Nah, memang tidak ada satupun orang yang betul-betul melihat wajah Yesus, itu imajinasi, itu pagan. Nah, sekarang kita kembali. Menyembah manusia itu termasuk pagan atau tidak? Karena kalau tidak, berarti Osiris, Mitra, atau Zeus itu bukan pagan berarti. Ya, orang kita nggak nyembah manusia kok. Gimana sih, Uni? Yesus manusia bukan? Yesus itu manusia, tapi nggak kita sembah. Kita atau siapa nih? Ya, saya nggak Kamu menyembah aja dia. kali. Ya. Saya menyembah keilahiannya. Apanya yang ilahi? Di dalam dirinya. Roh dalam dirinya yang ilahi. Dwinaturnya yang kita sembah. Oke. Dwinatur itu di mana sih? Bang Arom mengatakan yang abang sembah di dalam dirinya Yesus. Ya. Betul. Ketika Yesus diberi kekuatan oleh malaikat, di dalam dirinya ini tahu nggak diberikan kekuatan oleh malaikat? Tahu dong, karena kan dia sebagai manusianya ada rasa takut. Nggak harus diberikan kekuatan. Berarti di dalam diri Yesus ini ada keilahiannya, tapi yang memberi kekuatan malaikat, bukan keilahiannya. Gini, dia nggak tahu kalau di dalam dirinya itu memiliki dua natur itu pada waktu itu ya. Masa dia nggak tahu? Masa dia nggak tahu? Gimana sih Bang Arom? Gini loh. Kaget aku sumpah. Ini pernyataan yang gini, karena firman itu di dalam dirinya kan nggak kelihatan kan, donaturnya itu nggak kelihatan kan, yang di dalam dirinya emang terlihat kan enggak. Makanya dia sendiri nggak tahu. Berarti gini Bang Arom, gini, ada Tuhan memiliki tubuh manusia, memiliki kekuatan Tuhan, dia tidak tahu. Gini, karena kan merendahkan diri, kalimatnya kan dia merendahkan diri menjadi seorang hamba, mengambil rupa menjadi manusia. Kan itu poinnya Tante Mika. Ketika dia jadi manusia, ya dia harus seperti hamba, seperti manusia biasa gitu loh. Nah, keilahiannya ini ketika dia jadi manusia di mana letaknya? Ya ada di dalam dirinya, dia kan nggak bisa lepas dari Bapa. Nah, di dalam dirinya ini kenapa bukan keilahiannya yang ini memberikan kekuatan? Kenapa harus malaikat? Sebenarnya dalam diri dia itu memberikan kekuatan dia sebenarnya. Cuman dia kan pada saat pengajaran itu kan memberi contoh kepada murid-muridnya. Cara berdoa kepada Bapa, cara meminta kepada Bapa. Kan pada saat dia pengajaran di dunia, kan dia memang memperkenalkan Bapa. Contoh misalkan ya, karena tertulis tidak ada yang bisa melihat Bapa, tidak ada yang bisa mendengar Bapa, anaknya lah yang bisa memperkenalkan Bapa, gitu. Oke. Ketika dia dicobai oleh iblis, apakah keilahiannya juga ikut dicobai oleh iblis? Enggak dong, makanya dia bilang jangan cobai Tuhanmu, jangan mencobai Tuhanmu, sembahlah yang dibawa oleh iblis, enggak yang membawa Yesus atau iblis? Iblis yang membawa dia. Nah, berarti keilahian Yesus dibawa oleh iblis. Itu kemanusiaannya yang dibawa oleh iblis. Kenapa sih? Iya, Kok muter-muter? Gimana ceritanya? Iblis tahu nggak? Oke. Iblis tahu nggak bahwa di dalam tubuh Yesus itu ada keilahian? Iblis tahu. Ya berarti iblis berani dong daripada Tuhan Abang. Tahu ada Tuhan di sana masih diajak sama dia.
iblis itu menginginkan Nggak ada takut-takutnya iblis dia. Gini, iblis itu kan ingin menyesatkan kemanusiaannya itu agar gagal untuk Nggak, konsep keselamatannya itu. Oke, ketika iblis mengajak kemanusiaan, keilahiannya ikut tidak? Ikut? Nah berarti Tuhan apa diajak oleh iblis? Lebih hebat iblis keilahian Tuhan dibawa oleh iblis. Gak begitu, pola pikirnya gak begitu tante. Lanjutlah Bang Tante. Pelipus. Iya Bang Arom. Lanjut, aku makan bikin kopi dulu. Lanjut sama Bang Pelipus. Oke, apa Bang Arom? Bang Arom boleh menjelaskan nggak terkait keesaannya Yesus itu? Kalau dia memang Tuhan yang Esa kok, dia hanya satu. Oke, dia hanya satu ya. Betul. Betul. Terus apa beda Yesus dengan Yod He Vav He? YHWH perjanjian lama. Kenapa? Apa bedanya itu Yesus dengan Yod He Vav He? Apakah dia satu? Apa berbeda? Satu, nggak ada bedanya. Kenapa? Oke. Apa? Kau bertanya pun sulitnya kayaknya. Gimana tadi tentang Esa itu? Penjelasan tentang Esa? Gimana nya ini? Kau nanya aja pun bingung, buat bingung orangnya. Tentang Esa itu gimana? Tuhan itu Maha Esa kan? Yesus itu Maha Iya, Esa. satu. Iya. Terus ketika menjelma menjadi daging, Kenapa? Kenapa menjadi daging itu kenapa? kan sudah ada dua pribadi di situ. Emang kan udah tadi dibilang kemanusiaannya nggak kita ikut, nggak kita sembah. Oh, kirain kemanusiaannya juga disembah. Iyalah. Jadi apanya kau ini? Pertanyaanmu udah maksudnya? Kirain kamu nyembah kemanusiaannya. Oh, kalau kamu nyembah enggak kemanusiaannya berarti bagus dong. Yes, yang disalib itu hanya utusan ya, berarti. Assalamualaikum Bang Karim. Bang Karim. Waalaikumsalam ya. Yang disalib itu, pertanyaannya diperjelas Bang Arom. Yang disalib itu manusianya apa Tuhannya? Ya, iyalah. Manusianya. Manusianya. Loh, kapan waktu apa ini ribut ini? Kapan waktu Yesus jadi manusia saja? Kapan Yesus ada Tuhannya juga? Dia full kembali lagi ke awalnya dengan Bapa itu pada saat kebangkitannya. Pada saat kebangkitan begitu. Jadi full full kembali kepada Bapa begitu dengan tubuh kemuliaan pada saat kebangkitan. Betul. Betul. Berarti sebelum masa kebangkitan dia belum Tuhan. Kemanusiaannya nggak kita nggak nyembah kemanusiaannya. Nggak nyembah kemanusiaannya. Emangnya dia lahir udah waktu dia lahir itu dia manusia apa Tuhan begitu? Manusia lah. Dia loh kata Alkitab hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan. Kristus itu apa? Kristus itu yang diurapi. Ya udah, yang diurapi, manusia yang diurapi. Baca lanjutlah, jangan sampai di Kristus saja. Hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya. Iya, apanya yang Tuhan? Masalahnya? Berarti lahir-lahir dia udah Tuhan apa nunggu mati? Duinatur. Nah, berarti saat dia saat tertentu dia Tuhan sepenuhnya, saat tertentu duinatur, begitu. Oh enggak, pada saat dia di dunia melakukan pengajaran kan udah ku jawab tadi. Dia memperkenalkan kebagaimanaan Bapa.
Kebagaimanaan, kata-kata baru juga. Makanya- Kebagaimanaan Bapa ya. Memang iya, dia memang tujuannya diutus untuk itu, memperkenalkan siapa Bapa. Nah, oh iya, siapa Bapa ya, yaitu memperkenalkan kebagaimanaannya ya. Jadi Iya, juga di sini dia katakan bahwa pada hari ini telah lahir, berarti lahirnya dari Tuhan. Tapi oleh Paulus dikatakan bahwa Kristus telah mati supaya dia menjadi Tuhan. Tunggu mati dulu baru jadi Tuhan, yang mana benar. oh enggak, itu penegasan bagi orang yang tidak percaya bahwa kalau dia tidak bangkit ya tidak bisa disebut Tuhan, masa Tuhan mati, kan gitu. Makanya ditegaskan di ayat itu. Dia lahir udah disebut Tuhan kok. Masa nunggu Kan mati itu dulu? pengajaran, Oke, saya ulangi ayatnya. Hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lahir bukan Tuhan, udah disebut Tuhan di kota Daud. Sekarang oleh Bukan. Kau salah Filipus. Allah. Salah. Alkitab yang saya baca kok saya. Iya, artinya sini ya, sini ku kasih tahu telah lahir bagi juru selamat Kristus, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi manusia yang diurapi Tuhan, memang dia manusia. Manusia yang diurapi Tuhan. Oke, saya baca Iya. dong ayatnya, baca ayat. Oke, saya baca ya. boleh izin mendengar. Bentar bang si Oya kalau diizinin ya. Oke, siap. Kristus Tuhan di kota Daud. Nih, baca dong, baca sepenuhnya dong ayatnya. Ya. Lukas 2 nomor 11. Ya. Hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud, bukan Kristus Tuhan. Betul. Bukan yang diurapi Betul. Tuhan di situ, tapi yang diurapi, yaitu Tuhan di kota Daud, gitu loh. Mana yaitunya mana? Yaitu Kristus, Tuhan, Yaitunya mana? di kota Daud. Anda belajar bahasa Indonesia nggak sih? Kenapa kau menghubung-hubungkan sendiri? Bisa Anda ngomong. belajar bahasa Indonesia nggak sih? Tunggu, saya tanya. Di sini ditulis, hari ini telah lahir bagimu yaitu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, Tuhan, di kota Daud. Berarti dia Iya. Tuhan, bukan diurapi Tuhan. Oke, saya bahasa Nggak apa-apa. aslikan. Saya bahasa Indonesiakan Nggak. semua. Saya bahasa Indonesia, sabar. Saya bahasa Indonesiakan semua. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu yang diurapi, yakni Tuhan, yakni dan di kota Daud. Tuh bahasanya. Nah, sabar. Enggak, itu Saya baca, tambahan sabar. itu. Saya baca Ada kamusnya. tambah-tambahanmu itu. Loh, saya baca kamusnya kok. Saya baca Loh, kamusnya. nggak ada nggak ada yakni di situ. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita baca dulu kamusnya. Merujuk pada sabar dulu lah, diam dulu. Merujuk pada kelahiran Lukas 2 ya. Lukas 2 ayat 11 ya. Diam dulu lah, Bang. Aku jarang bicara, giliran aku bicara kau potong. Ya, oke. Hari ini kita baca kamusnya ya. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Merujuk pada kelahiran Yesus di Bethlehem, kota asal Raja Daud. Ayat ini menggenapi nubuatan bahwa Mesias dalam kurung Kristus akan lahir dari keturunan Daud, menegaskan Yesus Raja Penyelamat yang dinanti-nantikan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, nih diam dulu lah Bang, biar bagus lah. Ya, makna artinya yang diurapi, Kristus yang artinya yang diurapi atau Mesias, gelar Mesias yang dijanjikan. Dalam kemudian Tuhan menegaskan keilahian dan otoritas Yesus sebagai penguasa. Yesusnya yang disebut Tuhan di sini. Kemudian kota Daud merujuk pada Bethlehem, tempat kelahiran Raja Daud, yang juga menjadi tempat kelahiran Mesias yang sesuai dengan nubuatan tadi. Loh, di situ yang dikatakan Tuhan bukan si pengurap, tapi yang diurap. Paham enggak? Aduh, Anda mau bantah lagi kamu soal kitabnya kalau gitu. Ya udah, lanjut Bang. Siap. Thank you. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan.
Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.